Halo sahabat tani, salam jagat tani. Saya perkenalkan, nama saya Burhani. Saya bertugas di Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat. Saya selaku Koordinator Penyuluh Pertanian Jakarta Pusat. Halo, nama saya Irma Malini. Saya bertugas di Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat. Wilayah kerja sebagai penyuluh pertanian Kecamatan Tanah Abang. Tujuannya dibentuk kelompok tani yang sudah ada, yaitu kelompok tani MTI, kepanjangan dari Mandiri Indah Tani Petamburan, Kecamatan Tanah Abang. Kelompok tani MTI ini tujuannya yang pertama, kalau misalnya dilihat dari tujuan kelompok itu ada 3. Pertama adalah sebagai kelas belajar, yang kedua sebagai unit produksi, dan yang ketiga sebagai wahana kerjasama. Nah, di sini jadi yang unit belajar itu, jadi di sini bisa sebagai tempat belajar gimana caranya budidaya tanaman secara umum. Nah, khususnya tanaman sayuran dan tanaman hias. Sebagai unit produksi, jadi di sini juga memproduksi benih-benih dan juga memproduksi bibit-bibit tanaman sayuran dan buah yang nantinya akan dijual hasilnya. Nah, juga selain itu yang ketiga sebagai unit kerjasama, jadi dengan adanya kelompok ini bisa untuk menarik menjaring kerjasama dengan pihak luar seperti itu. Ya, jelas kelompok tani tadi telah disampaikan. Sebagai kelas belajar, dengan belajar tentunya mereka dapat ilmu pengetahuan ya, saling bertukar pelajaran, baik mereka melalui latihan, atau melalui dari petugas, atau melalui dari informasi dalam bentuk brosur gitu. Nah, untuk masyarakat tentunya dia bisa menyampaikan ilmu yang dia tahu itu, bisa menyampaikan kepada masyarakat yang tidak tergabung dalam bentuk kelompok gitu. Ya, seperti bagaimana budidaya tanaman dalam pot, bagaimana budidaya tanaman di lahan, atau bagaimana budidaya tanaman vertikultur. Nah, jelas kan peranannya karena dia yang tahu tentang teknis pertanian, yang baik melalui latihan atau dari petugas, sehingga dapat ilmu pengetahuan itu dia amalkan. Ya, mudah-mudahan masyarakat itu mau mengikuti dia. Gitu. Kalau dilihat dari potensi kelompok yang di Petamburan ini, ya jelas dia ada lahan yang cukup luas. Mbak bisa lihat dari kelompok-kelompok lain nggak punya lahan seluas seperti ini. Bahkan kelompoknya hanya pekarangan doang. Makanya kelompok tani itu ada kelompok yang di lahan hamparan, ada juga kelompok olahan. Olahan itu yang tidak punya lahan, sehingga dia membuat olah-olahan dari produk pertanian, misalnya berbagai jenis instan dari produk biofarmaka. Nah, khusus yang Pak Andia ini, ya keunggulannya Mbak bisa lihat lahan, kemudian juga dia bisa budidaya tanaman yang cukup luas. Dulu berbagai jenis cabai di sini. Ini pernah panen Pak Wali Kota, Ibu Kasudin, ya. Kemudian juga dia sekarang nih mengembangkan tanaman hias nih, ya, tanaman hias. Ini kalau lihat di Jakarta Pusat hanya kelompok ini yang punya tanaman hias nih, ya. Kemudian juga tanaman cabenya, produktifnya juga masih ada. Oke, ya, ini jenis-jenis tanaman hias yang Pak Andi membudidayakannya, diantaranya di sini. Ada aglonema, ada lohansum ya, anturium ya, ada anturium ya, di atas anturium. Ini yang banyak lohansum ya Pak Andi ya. Berapa jumlah Pak? Ada sekitar kurang lebih 1000-an. 1000-an. Oh, ada 2 jenis. Iya. Ada 2 varian doang, varian mawar dan varian silver. Oh, silver 2 ya. Itu proses pembibitannya Mbak ya. Iya. Itu ini ya Mbak apa? Adenium. Adenium ya, adenium ya. Sika. Kemudian ini bonsai. Apa nih? Beringin. Korea, kelapa. Nah, ini apa anggur Mbak. Anggur. Ya. Ini jenis anggur lokal. Anggur lokal. Kamu Ini dengan stek ya, Mbak ya, dengan yang kebanyakannya dengan stek. Sambung pucuk sama yang impor lah. Sambung pucuk ya, kebanyakan dengan pucuk. Ya, masih. Ini anggur juga Pak Panggi ya? Iya, itu anggur.
Ini kok batangnya gede di bawah Pak? Gimana Ya, nih ini ceritanya? yang disukai pasaran yang begitu. Kalau batangnya gede, harganya ada gede juga. Oh, tuh. Ini batangnya gede, harga gede gitu ya. Gede juga. Nah, ini Ya setekan gini, setekan anggur. Oh. Perbanyakan begini. perbanyakan. Oh, ini perbanyakan anggur, Mbak. Ini tunasnya nanti setelah berapa hari, Pak? Ya. Ini lokal nih Pak. Heeh. Ini lokal, nanti disambung pucuknya begini langsung aja. Oh. Nggak tunggu-nunggu lagi. Batang bawah. Dari awal kan begini nih, baru malu pucuk. Heeh. Langsung disambung pucuk, langsung kasih kemari. Nanti harapan saya pengen nunggunya yang ini, Iya. yang lebih apa? Yang Variannya bagus lah. Jadi batang bawah lokal ya, Mbak. Lokal. Nah, batang bawah lokal, ini yang bagus ya, Mbak ya. Iya, Ini lokal bukan? Varian Ninel. Varian Ninel. Nah, jenis anggur tuh namanya susah, Mbak. Iya. Ninel, Banyak ada itu. Carnival, banyak macam. Sayurannya tadi udah ada tanaman hias, sekarang kita pindah ke tanaman sayuran. Tanaman sayuran ini ada cabai rawit, kelihatan memang sudah berbuah banyak dan juga berbuah sudah beberapa kali panen, dan ini nanti yang akan dipetik dan akan dijual ke konsumen. Mangga ya, jenis apa yang disukai, yang lagi ngetren kita ikutin. Kalau kita nggak ngikutin zaman ya klasik aja ya, ketemunya gimana ya, nggak ini bener, perkembangannya tuh ya kurang lah. Iya ya, ini perbanyakan mangga kan dengan cara cangkok bisa, ini kan cara cangkok. Ini mangga Kyoja ya. Nggak apa, Pak? Kyoja ya, ada pemesan yang minta dicangkok. Nah, saat ini kita tuh selalu sambung pucuk, sambung susu. Jadi selain semangat juga harus kreatif dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan seperti itu. Nah, ini Pak Andian contohnya. Jadi gimana mengembangkan kreatif apa sih tanaman yang bisa yang tadinya tidak dipandang sekarang bisa jadi bagus. Dengan bukti ini kan hanya kita menggunakan tenaga mendongkel dari sini kali, akhirnya saya setting sedemikian rupa, kan udah ada harga ya. Dia tahu entah berapa tergantung minatnya aja, tapi kan seni kan udah kelihatan. Kegiatan kelompok di sini pembuatan pembibitan itu dari mulai jadi menyiapkan bibit-bibit yang dengan menggunakan perbanyakan vegetatif, yang mana nanti hasilnya itu kan bagus seperti itu. Seperti di sini ada pembibitan anggur dari berbagai macam jenis, dan terus yang kedua ada tanaman hias tadi Lauhansung yang sudah disambung pucuk seperti itu, yang dihasilkan tadi ya seperti itu, dan juga itu dari bibitnya. Nah, dari sayurannya itu, dari produksinya ada cabai dan juga sayuran-sayuran daun lainnya gitu. Kalau biasanya pas sudah panen, yang tadi Bapak bilang, Bapak sudah ada langganan, dan juga kalau misalnya ada warga yang sini biasanya mereka ingin menikmati, biasanya juga dikasih seperti itu. Yang pernah udah diberikan ya dalam bentuk sarana produksi, Mbak ya. Sarana produksi itu ya pupuk ya ala-ala pertanian, penyemprot, kemudian bibit tanaman, benih tanaman, ya. Kemudian dalam bentuk bimbingan ya tentunya pengetahuan dan keterampilannya gitu. Jadi saprodi dan pengetahuan. Jadi gini Mbak, kendalanya dilihat dari hama penyakit memang ada, tetapi tidak begitu besar Mbak ya. Ya dia masih intensitas ringan begitu Pak. Ya kalau cabai dulu adalah yang hama kutu putih ya. Kemudian dan tanam lain. Kemudian yang hambatan yang paling berisiko itu Mbak, kalau banjir. Nah karena memang posisinya dekat sungai ya Pak Sekel ya. Ini kalau datang banjir, Pak Andiannya sedang menanam, kalau dia tidak punya planning, makanya ya tanaman kena banjir akhirnya kan bisa rusak, bisa mati, akhirnya petani jadi rugi. Nah kami menyarankan
Pak Andia, strategi untuk pola tanam tolong diperhatikan musim hujan itu kapan Bapak menanam, kapan musim hujan datang. Nah biasanya ini Bu, selain musim hujan juga banjir kiriman dari Bogor. Nah ini berapa kali pernah di sini Mbak, cabenya lagi bagus, udah datang banjir. Ya, akhirnya ya, hasilnya tentu tidak maksimal sesuai dengan harapan kita. Harapan saya kepada petani, terutama petani DKI, ya tetaplah bersemangat walaupun sekarang ini masa pandemi, karena sektor pertanian itu peranannya sangat penting. Ya, orang kalau nggak ada pertanian nggak bisa makan. Kalau bayangkan kalau petani tidak mau bertani, kita akan tidak dapat produk-produk pertanian. Kalau tidak dapat pertanian berarti rakyat Indonesia bisa kelaparan. Makanya Menteri Pertanian melalui Kepala Badan tetap bersemangat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Termasuk petugasnya tetap bersemangat. Karena kalau petugasnya udah bersemangat, bagaimana dengan petani? Ya, dituntut pengetahuannya selalu meningkat supaya petugasnya pintar, petaninya pintar. Petugasnya semangat, petaninya semangat. Nah, seperti itu Mbak. Jadi tetap saya menghimbau kepada petani khususnya DKI tetap bersemangat dengan memperhatikan protokol kesehatan, karena petani itu sumbangsihnya kepada kita luar biasa. Kita tahunya jadi, ya kan? Tapi bagaimana proses jadinya kita nggak tahu. Petani lah yang lebih tahu. Nah itu ini saya. Mudah-mudahan petani DKI tetap bersemangat. Semoga sukses selalu. Kalau harapan saya bagi petani khususnya yang ada di Kecamatan Tanah Abang ini tetap bersemangat, karena pertanian di perkotaan ini sudah sangat jarang dan juga sekarang sedang booming, dan juga apalagi musim pandemi seperti ini, tanaman yang ditanam sendiri itu lebih baik untuk dikonsumsi sendiri seperti itu. Nah, dengan adanya masa seperti ini, itu diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap semangat untuk memproduksi sayuran-sayuran untuk bertanam di lahan masing-masing sebagai ketahanan pangan keluarga masing-masing seperti itu.